Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Hari ini aku akan membaca dongeng judulnya Legenda Danau Toba. Aku gak pernah ke Danau Toba, tapi pengen banget. Jadi aku akan membaca cerita kepada kalian. Selamat mendengarkan. Aku akan langsung mulai membaca. Kuy. Legenda Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau yang sangat terkenal di Indonesia. Banyak sekali wisatawan dari dalam negeri hingga para turis asing yang ingin mengunjungi situs wisata ini. Aku juga. Danau Toba ini sendiri terletak di tengah pulau Sumatera Utara. Kira-kira Danau Toba memiliki sepanjang 100 km dari lebar 30 km dan ke dalam 505 meter. Wow, besar banget kan? Hal ini membuat Danau Toba menjadi danau paling besar di Indonesia. Kisah asal-usul Danau Toba dimulai oleh seorang petani muda yang bernama Toba. Laki-laki ini adalah petani yang rajin. Ia banyak menghabiskan waktunya di sawah. Terkadang, ia juga suka pergi memancing ikan untuk dimakan atau dijual ke pasar. Lalu, di suatu pagi, ia lebih memilih untuk pergi memancing ikan daripada pergi ke sawah. Saat Toba memancing, ia mendapatkan ikan emas. Wah, yang ukurannya cukup besar, lebih besar dari ukuran ikan yang biasanya didapatnya. Toba pasti beruntung banget. Setelah sampai rumah, Toba sangat terkejut karena ikan yang tadinya akan ia bersihkan dan potong berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini pun bercerita pada Toba bahwa sebenarnya ia adalah seorang putri raja dan sekarang ia tegang diketut. Sedih. Setelah ia menjelaskan kondisinya, sang putri berterima kasih pada Toba karena sudah menyelamatkannya. Sebagai rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba dengan syarat orang-orang lain tidak boleh tahu asal-usul keberadaannya. Rahasia. Setelah mereka menikah, mereka melahir seorang anak laki-laki. Mereka menamakan anak mereka Samosir. Mereka berdua merasa sangat senang dan semangat menjadi orang tua. Mereka membesarkan Samosir dengan penuh kasih sayang dan memanjakannya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat aktif dan bisa dibilang sedikit nakal. Samosir tidak pernah mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Samosir sangat buruk, jahat. Anak nakal harus membantu ayahnya. Karena orang tua membesarkan dengan penuh senang hati, cinta hati. Bahkan saat ibunya memintanya hanya sekadar untuk mengantarkan bekal sang ayah, ia sering menolak. Ia lebih memilih di rumah atau bermain. Ditambah lagi, Samosir memiliki nafsu makan yang sangat tinggi sehingga Toba harus bekerja lebih giat dan lebih keras agar segala kebutuhan gizi Samosir dapat terpenuhi. Saking tinggi nafsu makan Samosir, terkadang jatah makan satu keluar bisa habis hanya untuk menyenangkan perutnya. Meski begitu, Toba dan istrinya tidak merasa keberatan dan tetap berusaha agar anaknya bisa selalu merasa senang dan kenyang. Lalu pada suatu hari, Samosir bersedia mengantarkan bekal ayahnya ke ladang setelah ia dibujuk dan dipaksa oleh ibunya. Dengan berat hati dan melawan rasa malasnya sekuat tenaga,
Samosir berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya. Namun, di tengah jalan ia merasa lapar dan haus. Oh, jangan dong. Jangan dong. Samosir pun membuka bekal ayahnya dan memakannya sedikit. Awalnya Samosir hanya memakan 1 gigit, tapi ia masih merasa lapar dan belum puas. Samosir pun membuka bekal ayahnya kembali dan memakan beberapa suap. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit makanan dan minuman di dalam bekal ayahnya. Aduh, di ladang, ayahnya sangat senang melihat anaknya dari kejauhan menghampirinya. Saat Samosir memberikan bekal itu pada ayahnya dan membukanya, lalu wajah ayahnya berubah menjadi kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan nada sedikit tinggi. Ayahnya pun menjelaskan bahwa ia merasa sangat lapar di tengah jalan tadi dan seharusnya ayahnya tidak marah karena ia tetap menyiksakan sedikit utuhnya. Toba pun tidak bisa menahan amarahnya dan ia bahkan berkata kasar kepada anaknya. "Anak kurang ajar! Dasar kamu keturunan ikan!" Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan ayahnya dan merasa sakit hati. Samosir pun berlari menangis ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat anaknya histeris menangis. Samosir pun menceritakan apa yang terjadi di ladang tadi saat ia bertemu ayahnya. Mendengar kejadian itu, sang ibu merasa kecewa dengan Toba karena ia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu asal-usulnya pada siapapun. Astaga. Kemudian sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungnya detik, merasa mereka sudah menghilang. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada sebuah aliran air yang sangat deras hingga tidak bisa membendung dari bekas pijakan kaki mereka berdua. Saking derasnya aliran air yang mengalir, desa itu pun lama-lama menggelam. Akhirnya terbentuklah sebuah danau akibat hal ini. Danau ini dinamakan Danau Toba. Pulau-pulau kecil di tengahnya pun disebut Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-laki ini. Gimana ceritanya kalian? Apakah kalian sudah tahu ini? Aku yakin pasti tahu ya. Aku pertama kali membaca legenda ini 2 tahun yang lalu, dan saat aku membaca itu, aku pikir sangat aneh pertama kali karena ikan menjadi perempuan yang cantik dan menikah dengan orangnya, dan ini terjadi karena anaknya makan semua bukai sendiri aja, hanya cuma tersisa makanan yang dikit pada ayahnya Toba. Jadi mungkin legenda itu bisa ke anak-anakan saat dengar pertama kali, tapi aku pikir bukan. Cerita ini sangat bisa belajar dengan cerita ini. Menurutku nasihat dari legenda ini adalah jangan mengingkar janjinya. Saat janji jangan, harus rahasia sampai akhirnya. Apakah ada dongeng lagi kalian mau mendengar kepada aku? Tolong menulis di komentar bawahnya dan aku akan membaca semuanya.
Terima kasih untuk mendengarkan cerita hari ini juga. Dan aku akan kembali dengan legenda lebih seru dan menarik. Jaga kesehatan dan semoga selalu sehat dan sukses dan bahagia juga. Sampai jumpa. Dadah!